Pada awal tahun 2026, Yakut Khalil Qaumas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Lalu setelah itu berjalan beberapa lama kemudian, Ustadz Khalid Basalamah dipanggil lagi ke KPK untuk memberikan beberapa kesaksian baru karena ada temuan-temuan baru bahwa aliran dana korupsi kuota haji itu sampai kepada tokoh-tokoh besar atau tokoh-tokoh penting di Ormas NU. Menurut kabar yang saya terima. Jadi ada beberapa kesaksian baru yang harus diungkap. Namun mereka, kaum-kaum pembela Yakut dan juga kaum pembela Syiah Rafidhah, membuat framingan-framingan miring terhadap Ustadz Khalid Basalamah ketika dipanggil waktu itu oleh KPK. Padahal beliau dipanggil sebagai saksi ahli, yang dimana beliau juga mengembalikan uang yang dikabarkan sebagai barang bukti upaya korupsi dari Kementerian Agama. Ada beberapa perbedaan, teman-teman. Ustadz Khalid Basalamah telah memberikan kesaksian bahwa ketika ditanya ini uang apa, kenapa dikembalikan sekarang, kenapa begini, kenapa begitu, cukup uang ini diterima saja tanpa ada dokumentasi, tanpa adanya nota, tanpa adanya rekaman dan lain sebagainya, cukup dana ini diterima saja. Akhirnya Ustadz Khalid Basalamah yang tidak tahu menahu dengan hal itu memberikan pesan, ya sudah, terima saja uang itu, namun jangan diapa-apakan. Tapi ada di sana kelompok-kelompok yang terus memframing Ustadz Khalid Basalamah seolah-olah terlibat dalam kasus korupsi ini. Kalau tidak tahu uang itu uang apa, kenapa diterima? Kalau tahu itu syubhat, kenapa diterima? Wong Ibnu Mas'udnya saja bawa uang berupa cash ke kantor Ustadz Khalid Basalamah, lalu mengembalikan uang itu tanpa penjelasan yang secara spesifik. Coba uang itu jatuh ke tangan mereka yang kuar-kuar, oh pasti digunakan untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. 8 miliar loh. Bisa buat apa saja itu uang. Namun karena jatuh kepada Ustadz Khalid Basalamah, uangnya masih utuh, teman-teman. Beda dengan Gus Yakut dan kawan-kawan. Dibelikan rumah sebesar 6 miliar, dibelikan ini sebesar ini, itu, ini, itu. Dan apakah ada dari Gus Yakut mengembalikan uang-uang tersebut? Malah yang mengembalikan uang adalah travel haji. Ustadz Khalid hanya mengembalikan sekitar 8 miliaran saja. Dan berapa yang sudah terkumpul di KPK? 100 miliar kurang lebih. Dan targetnya ada 600 miliar, teman-teman. Jadi ini juga bukti bahwa yang diambil atau dijadikan alat bukti itu uang bukan cuma Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi kenapa hanya Ustadz Khalid Basalamah yang menjadi sorotan? Karena kebetulan yang namanya besar, jemaahnya jutaan, hanya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi media tahu itu, ya, media tahu itu untuk menggoreng berita agar laku di masyarakat. Ustadz Khalid Basalamah digoreng terus-terusan. Namun apa, teman-teman? Tetap yang terbukti adalah dari golongan mereka. Bukti sesuai dengan poster ini, teman-teman. Yang melakukan kebanyakan mayoritas dari NU. Ulama-ulama aswaja yang mengaku-ngaku belajar tasawuf, belajar ilmu mantik, belajar ilmu akhlak, belajar adab, yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak melakukan tindakan, tapi yang salah siapa? Salafi. Yang melakukan tindakan kepada santri-santriwatinya, kebanyakan dari ulama-ulama, kiai, gus, habib, pengasuh pondok pesantren dari kalangan NU. Tapi yang disalahkan ulama atau ustadz Salafi yang undang biduan di acara Maulid Nabi. Yang mengundang perempuan-perempuan joget-joget, nari-nari, apalagi goyang-goyang, nyanyi-nyanyi, musik-musikan. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. ولا عمري جيت لك انت تدري ولا عمري جيت لك انت وعمري. Sawer-saweran di acara keagamaan dari kalangan NU. Tapi yang lagi-lagi salah, Salafi. Yang ngelap-ngelap berkah ke kuburan, igdi-igdi hajatina. Siapa? Tapi ketika ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. orang Salafi menganggap hal itu syirik, yang salah Salafi, teman-teman. Jadi semua yang salah dari kelompok NU dilimpahkan kepada Salafi semua. Bahkan ketika saya membuat polling di media sosial saya, Instagram, ketika di dalam bulan April ini ada kurang lebih 20 kasus
kepada santri dan santriwati. Saya buat polling di sana. Dari kelompok mana ini kira-kira? NU atau Muhammadiyah? 80% memilih NU dan 20%-nya memilih Muhammadiyah. Dan ketika kita selidiki akun-akunnya yang memilih Muhammadiyah, rata-rata mengikuti Habib, rata-rata mengikuti gus-gusan, gus ajir-ajiran itu. Intinya apa? Di dalam perkara ini saja, bukti di depan mata mereka, kiai-kiai di depan mata mereka yang terciduk melakukan hal itu. Kelompok-kelompok mereka yang menjadi tersangka, ketika kita kasih polling, mereka masih bisa membohongi diri mereka dan membohongi publik bahwa yang melakukan Muhammadiyah. Ini yang mereka lakukan. Untuk apa? Ya untuk menutupi kebobrokan sendiri meskipun orang sudah tahu itu bobrok. Dan bobroknya berasal dari mereka. Sebenarnya kita itu kasihan. Kalian itu beragama, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu ya seperti ini. Kebohongan satu ditutupi dengan kebohongan kedua. Kebohongan kedua ditutupi dengan bohongan ketiga. Begitu terus menerus. Seperti Habib Rizik Syihab yang mengaku dirinya sebagai keturunan Pitung. Kebohongan satu terbongkar bahwa si Pitung tidak punya anak. Karena kan Rizik Syihab mengaku neneknya anaknya si Pitung. Kebongkar kalau itu nipu. Nipu lagi Rizik Syihab bahwa neneknya cucunya si Pitung. Nah, setelah terbongkar lagi, klarifikasi lagi bahwa neneknya ponakan si Pitung. Nenek saya namanya Zauja. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung. Cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Cucunya Pitung, jagoan Betawi. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga. Sama dengan Habib Bahar. Ketika dia terciduk ngibul, nipu, berubah-ubah juga bahwa dia keturunan Nabi SAW generasi kesekian-sekian. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Anyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Sudah terbukti ngibul nipu seperti itu, para pembelanya masih menganggap mereka ulama. Apa gak semakin bobrok? Pantas saja yang korupsi Gus Yakut dan kawan-kawannya, 6 orang ditetapkan tersangka berbaju oranye sudah dipenjara. Tapi yang disalahkan tetap Ustaz Khalid Basalamah yang datang ke KPK sebagai saksi ahli. Apa agak bobrok pola pikir mereka itu? Tapi Ustaz Khalid masih tetap mendoakan mereka agar apa yang mereka tuduhkan, agar apa yang mereka sangkakan, agar apa yang mereka fitnahkan kepada Ustaz Khalid Basalamah akan menjadi penghapus dosa untuk Ustaz Khalid Basalamah. Dan Ustaz Khalid Basalamah memaafkan mereka semua yang memfitnah, menjelek-jelekkan, menjadikan Ustaz Khalid meme. Beda dengan golongan habaib yang ketika mereka dikritik, mereka dikoreksi. Iblis yang mengkoreksi Habib, iblis. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Tak percaya Habib kafir. Ya, orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Tai. Ikut Al-Quran tidak ikut Habib, sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Saksikan teman-teman perbedaan akhlak antara Ustaz Khalid Basalamah dengan mereka yang membenci dakwah Ustaz Khalid Basalamah. Memang betul, Harry Pras di sini pemecah belah. Pemecah belah kepada faham yang aneh nyeleneh, nipu, ngibul, dan membohongi umat. Nah setelah Harry Pras pecah belah, nih yang nipu, nih yang jujur. Harry Pras pecah, kalian pilih.